Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Materi kali ini saya ingin menjelaskan mengenai anekdot. Di sini mungkin kalian ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu mengenai anekdot. Oke, sebelum saya memaparkan anekdot, nanti saya ingin memaparkan mengenai materi anekdot ini. Yang pertama adalah pengertian anekdot, yang kedua adalah struktur anekdot, yang ketiga adalah ciri-ciri anekdot. Yang pertama, anekdot adalah biasanya cerita lucu yang mengesankan, terus mengenai orang-orang penting, istilahnya menyinggung orang-orang yang terkenal. Oke, setelah itu kita akan menuju yang kedua adalah struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu biasanya yang pertama ada abstraksi. Abstraksi itu memiliki fungsi memberikan suatu gambaran atau memberikan penjelasan mengenai isi-isi teks anekdot atau gambaran suatu kejadian. Lalu yang kedua atau B adalah orientasi. Orientasi itu menceritakan suatu kondisi di mana awal kejadian itu akan terjadi. Lalu yang ketiga itu ada gesis. Gesis itu adalah permasalahan yang utama yang terdapat dalam teks anekdot atau biasanya dijelaskan mengenai masalah-masalah yang akan timbul dalam cerita tersebut. Setelah gesis kita akan ke yang keempat yaitu reaksi. Reaksi itu muncul atau terjadinya masalah yang timbul dalam krisis. Lalu yang kelima itu ada yang namanya koda. Koda itu terdapat pada bagian akhir atau penyelesaian dalam masalah yang terjadi dalam anekdot tersebut. Lalu yang ketiga ada ciri anekdot. Ciri anekdot itu ada banyak. Ciri anekdot itu di sini dijelaskan ada 7. Yang pertama itu cirinya itu mesti dekat dengan perumpamaan seperti sebuah dongeng. Yang kedua itu karakternya itu disamakan dengan hewan dan manusia, umumnya seringkali berkaitan dengan kenyataan, walaupun perumpamaan anekdot itu tentunya mesti berbeda dalam kekhususan dan sejarah mereka. Lalu yang ketiga, ciri anekdot itu memiliki sifat lelucon dan humor, memiliki sifat yang menggelitik, lalu memiliki sifat yang menyindir. Yang keenam itu berkaitan dengan orang-orang penting. Yang ketujuh, anekdot itu bertujuan pada hal-hal yang mengeritik suatu permasalahan. Oke, materi kali ini hanya itu yang saya sampaikan. Sekarang kalian membuat teks anekdot, lalu besok kita bahas lagi mengenai teks anekdot. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang penting kita tetap semangat belajar walaupun pembelajaran online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.